Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya bersama saya Syamsul Umar, praktisi pertanian di channel Maraja Organik. Teman-teman semuanya, di dalam kita membudidayakan tanaman tentu ada kendala-kendala yang sering menghampiri tanaman kita. Di antaranya adalah penyakit ataupun kondisi tanaman yang kerdil. Pada tanaman padi bisa terjadi kerdil, tanaman jagung, tanaman cabai, tomat, bawang merah, dan jenis-jenis tanaman perkebunan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tanaman ini tersendat pertumbuhannya atau sering disebut dengan kerdil. Faktor-faktor ini diantaranya adalah yang pertama kondisi tanah. Di dalam sifat fisik tanah, sifat biologi, sifat kimianya itu harus balance. Sehingga ketika balance dan pH-nya tidak asam, maka tentu tukar kation di dalam tanah itu akan tinggi. Ketika tukar kation di dalam tanah ini tinggi, maka tentu penyerapan nutrisi akan lebih maksimal. Teman-teman semuanya, ketika sudah melakukan pengolahan lahan, jangan terburu-buru untuk menanam atau memindahkan bibitnya. Periksa dan ceklah pH tanah dari lahan yang sudah kita olah. Misalnya kita mau menanam padi, tentu kita harus tahu kondisi pH berapa yang paling disenangi oleh padi. Itu dari mulai pH 6 sampai dengan pH 7. Begitu juga bawang merah. Bawang merah itu menginginkan kondisi dari mulai pH 6 sampai dengan 7. Jagung pun demikian, cabai pun demikian, tomat pun demikian, apalagi tanaman jangka panjang. Tanaman jangka panjang ini semuanya menginginkan pH yang netral, kecuali Anda menanam teh. Kalau teh itu idealnya di pH 5 sampai dengan 6. Itu kalau untuk teh. Kenapa? Karena teh itu tidak dipanen buahnya. Teh itu tidak ada buahnya yang kita tunggu. Yang dipanen adalah daunnya. Sehingga khusus untuk teh ini itu menginginkan pH 5. Makanya yang tumbuh-tumbuh teh itu di daerah ketinggian yang notabene kelembabannya tinggi dan curah hujannya lebih banyak. Teman-teman semuanya, kalau misalnya kita sudah melakukan pengolahan lahan, maka berikan unsur-unsur yang bisa menetralkan pH tanahnya. Saya sering merekomendasikan menggunakan garam krosok, menggunakan nanozeolit. Untuk apa? Untuk bisa menetralkan pH tanah. Tanah yang netral itu akan mendukung tukar kation serapan nutrisi dari akar tanaman kita. Kalau pH kita netral, maka sifat fisik, sifat biologi, dan sifat kimia di dalam tanah itu pasti akan balance. Karena pH-pH tanah asam itu adalah pH-pH yang dimonopoli oleh kandungan-kandungan Fe ataupun kandungan mangan yang tinggi, kandungan aluminium, sehingga unsur-unsur yang lain ini menjadi terikat. Nah, ketika terikat inilah akar itu tidak bisa menyerap nutrisi secara maksimal. Oleh karenanya, jangan terburu-buru memindahkan tanamannya atau memindahkan bibitnya. Lebih penting ukur dulu pH tanahnya, netralkan dulu pH tanahnya, baru melakukan pemindahan tanam. Itu yang pertama.
Yang kedua, terkadang dalam kita berbudidaya ini kita tidak seimbang unsur-unsur pemberian nutrisinya. Nah, ketika tanaman itu kerdil, maka unsur-unsur yang paling penting untuk kita berikan adalah unsur-unsur yang notabene bisa mengikat kandungan-kandungan dari Fe ataupun aluminium di dalam tanah yang tinggi. Contoh, misalnya kita memberikan nanokalsium. Ini nanokalsium ini kalau kita berikan, ini bisa menetralkan kondisi-kondisi pada tanah kita yang sifatnya tadi mengikat unsur hara. Nah, itu jadi berikan itu, terus tambahkan unsur-unsur nitrat, magnesium. Nah, ini dua ini harus kita lebih banyak memberikan. Jadi kalsiumnya iya, nitratnya jangan pakai nitrogen, jangan pakai urea, tapi kandungan yang sudah berbentuk nitrat atau kandungan magnesium. Ya, ini ketiga unsur ini kita berikan lebih dominan. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita tidak berikan itu, maka unsur-unsur tadi itu yang dominan dalam tanah ini tidak bisa komparasi. Nah, tapi kalau misalnya masuk kalsiumnya, itu bisa menekan laju pengikatan daripada unsur Fe atau tanah-tanah asam. Nah, itu karena tanah asam itu sudah jelas. Nah, selain dia tidak berpori, dia juga kadang liat, dan yang ketiganya ini itu biasanya teksturnya itu tidak gembur. Nah, itu tanah-tanah yang pH-nya asam itu seperti itu. Makanya unsur-unsur yang kita harus berikan adalah unsur-unsur yang dominansi itu tinggi kalsiumnya. Kalaupun kita menambahkan unsur-unsur nitrogen, pilih yang kandungannya nitrat dan tambahkan juga unsur-unsur magnesium. Inilah yang kita gunakan untuk membenahi atau mempercepat pertumbuhan dari tanaman kita yang kerdil itu. Yang seterusnya, ketika misalnya tanaman kita kerdil juga, perhatikan hamanya. Hama-hama yang bisa menyebabkan tanaman itu kerdil, misalnya pada padi, itu ada namanya virus tungro atau virus kerdil rumput. Nah, kalau misalnya di cabai itu biasanya pada serangan-serangan tungau atau ada sarang-sarang kupu-kupu di bawah itu, atau ada semut. Nah, misalnya itu langsung tanaman kita itu menjadi kerdil seperti itu. Nah, begitu juga dengan tanaman-tanaman yang jagung, tomat, ataupun jenis-jenis yang lain. Jadi, selesaikan 3 faktor ini. Kalau pH tanahnya sudah bagus, tukar kationnya tinggi, sifat fisik, biologi, dan kimianya bagus, maka pasti tanaman kita akan subur. Begitu juga ketika kita menyeimbangkan unsur-unsur nutrisi. Jadi jangan hanya memupuk NPK saja. Faktor-faktor yang lain atau unsur-unsur yang lain juga kita berikan. Makanya kalau di kami memformulasi satu pupuk NPK fast release, itu semua kandungannya ada. Jadi tidak ada lagi cerita bahwa tanaman itu akan kekurangan unsur ini. Karena kenapa? Nitratnya sudah ada, P2O5-nya, fosfatnya sudah ada, K2O-nya, kaliumnya sudah ada. Tambah lagi ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur. Jadi 6 unsur makro itu sudah ada di situ. Ditambah lagi unsur-unsur mikro. Ada boronnya, ada zincnya, mangannya ada, terus pula ada feronya di situ. Sehingga unsur-unsur yang betul-betul dibutuhkan oleh tanaman itu tercukupi dalam satu formulasi. Nah, itu biasa kita sebut dengan NPK fast release. NPK fast release ini sudah tersedia di
pendamping-pendamping kami, tim-tim penyuluh kami di lapangan, sehingga kalau itu yang kita gunakan, tidak ada lagi cerita bahwa ada ketidakseimbangan nutrisi. Hama ataupun penyakit yang menyerang pada tanaman itu pada kondisi-kondisi tanaman yang tidak kuat imunitasnya, tidak lengkap unsur hara yang kita berikan. Tetapi kalau tanaman-tanaman yang cukup atau seimbang nutrisi hara makro dan mikronya, tentu tanaman itu akan lebih kuat imunitasnya, dan yang paling penting dia bisa menjaga dirinya dari serangan hama dan penyakit. Kalau misalnya kelebihan nitrogen inilah yang disenangi oleh sundep, oleh wereng pada tanaman padi. Begitu juga pada tanaman jagung. Jagung itu terkena bulai, itu menjadi kerdil, tidak mengeluarkan tongkol, itu karena ketidakseimbangan nutrisi, kelebihan unsur nitrogen. Nah, begitu juga pada tanaman bawang. Kalau bawang ini yang kita berikan hanya NPK saja, maka potensi terkena molernya itu tinggi. Kenapa? Karena dia membutuhkan kalsium, membutuhkan magnesium, membutuhkan sulfur, begitu juga unsur silikanya. Jadi keseimbangan nutrisi ini kita harus jaga. Kenapa harus seimbang nutrisi yang kita berikan pada tanaman kita? Karena sesungguhnya tanaman kita itu membutuhkan nutrisi minimal 12 jenis. Jadi membutuhkan nutrisi itu minimal 12 jenis. Misalnya nitrogennya, fosfatnya, kaliumnya, magnesiumnya, kalsiumnya, sulfurnya, itu sudah 6. Ditambah feronya, ditambah mangannya, ditambah zinknya, ditambah boronnya, ditambah silikanya, ditambah Cu-nya atau tembaganya. Itu 12 unsur ini, itu mesti kita harus berikan dalam satu kali kita melakukan penanaman. Jadi jangan hanya NPK saja. Banyak mineral-mineral yang lain, yang dari garam misalnya itu ada 83, dari zeolit itu ada 30. Nah, itulah kenapa di saat pengolahan lahan kami selalu menyarankan teman-teman sebelum melakukan penanaman, tambahkanlah garam krosok, tambahkanlah nanozeolit. Agar apa? Agar mineral yang selama ini tidak pernah kita tambahkan ke dalam tanah kita itu bisa tercukupi dengan pemberian garam dan zeolit tadi, nanozeolit tadi. Seperti itu teman-teman. Jadi berbudidaya tanaman ini harus cerdas. Jangan menghabiskan uangnya hanya untuk membeli pestisida. Sudah beli fungisida bermacam-macam, ada mangkosep, ada apa dan segala macamnya. Nanti beli lagi bakterisida, nanti beli lagi insek, nanti beli lagi akarisida, nanti beli lagi rodentisida, nanti beli lagi virusida, nanti beli lagi nematisida. Habis uangnya petani hanya untuk membeli pestisida. Lah sementara dengan menyeimbangkan nutrisi, dengan menyeimbangkan unsur hara pada tanaman, maka potensi untuk terserang hama dan penyakit itu sekecil. Nah, itu teman-teman. Jadi misalnya penyakit moler. Penyakit moler itu pada tanaman bawang itu diakibatkan karena kelembaban tinggi dan pH asam. Kalau pH kita netral, walaupun lembab tapi pH-nya netral, maka tentu jamur patogen itu tidak akan hadir pada bawang merah kita. Nah, ini pupuknya dikurangi, pemberian silikanya misalnya kurang, kalsiumnya kurang, malah difokuskan untuk membeli mangkosep misalnya, bahan aktif mangkosep untuk fungisida. Kenapa Anda tidak menyelesaikan problemnya? Kenapa tidak menyelesaikan penyebabnya? Kalau diselesaikan penyebabnya terjadi moler ini, maka tentu untuk membeli fungisidanya itu bisa dikurangi. Nah itu, jadi jangan fokus membasmi jamurnya, tapi penyebab jamurnya hadir di tanah dan tanaman kita itu tidak pernah kita perhatikan. Nah itu teman-teman, konsep yang benar itu adalah membuat tempat atau wadah atau media yang kita tanami layak untuk bisa bertumbuh satu tanaman, dibanding Anda mengeluarkan kos yang lebih tinggi untuk membeli
pengendali hama ataupun penyakit. Nah, ini konsep harus dirubah. Kalau Anda fokusnya terus membeli pestisida yang bermacam-macam itu, maka yang terjadi adalah hasil dari panen Anda habis untuk membayar pembeli pestisida. Nah, padahal ada yang sistematis, ada yang lebih murah. Apa itu? Menyeimbangkan unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh satu tanaman itu. Misalnya tadi bawang merah. Bawang merah ini penggunaan tertingginya itu adalah pestisida, fungisida, bakterisida, insektisida, itu macam-macam itu. Fokusnya kadang-kadang pembelian pupuknya 6 juta, pembelian pestisidanya itu 12 juta. Kenapa tidak 12 juta untuk pestisida ini kita konversi untuk membeli pupuk, untuk membeli unsur hara makro dan mikro yang bisa menyebabkan tanaman ini kuat, menyeimbangkan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Untuk bawang merah misalnya, seperti itu teman-teman. Jadi jangan Anda membuat kaya para produsen-produsen pestisida. Sementara kalau tanaman itu sudah terserang hama duluan, maka butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga yang ekstra untuk bisa menyembuhkannya. Yang kita mau bikin adalah, atau konsep yang benar adalah, bagaimana tanaman ini tahan terhadap hama dan penyakit. Bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan pH-nya, perhatikan keseimbangan nutrisinya, sehingga tanaman ini imunitasnya tinggi, imunitasnya bisa menahan serangan hama dan penyakit. Karena tanaman-tanaman yang diserang oleh hama ataupun penyakit itu adalah tanaman yang bermasalah pada imunitasnya. Kita contohkan tanaman bawang merah. Tanaman bawang merah yang terkena moler itu adalah tanaman yang kekurangan unsur silika, kekurangan unsur kalsium. Begitu juga pada pH-nya, pH-nya asam. Nah, itu silahkan Anda buktikan, cek pH tanah yang terkena moler. Itu mesti pH-nya tidak netral. Yang kedua, pasti dia kekurangan kalsium, pasti dia kekurangan unsur silika. Nah, oleh karenanya teman-teman, mari kita bertani secara cerdas. Bagaimana kita meminimalisir pengeluaran pada pestisida? Yang kita harus perbanyak adalah unsur nutrisi. Ini kan sekarang kebalik. Yang nutrisinya lebih kecil, tapi pestisidanya lebih besar. Sehingga fokus petani itu bagaimana cara supaya penyakit ini bisa kita selesaikan. Bukan pada bagaimana supaya tanaman saya ini tidak terserang penyakit. Ini konsep yang harusnya kita benahi bersama-sama. Karena kalau itu yang terjadi, berapa banyak uang Anda yang harus Anda keluarkan untuk mencukupi kebutuhan pestisida tadi. Nah, itu belum lagi nanti pada konsep di rumputnya dan segala macamnya. Jadi saya mau menghimbau, kalau tanaman Anda kerdil, tanaman Anda susah pertumbuhan vegetatifnya, maka 3 ini harus Anda perhatikan. pH tanah, sifat fisik, biologi, dan kimia tanah, terus menyeimbangkan pemakaian nutrisi atau memberikan unsur nutrisi yang sangat diperlukan pada tanaman itu. Dan yang ketiganya, bagaimana mencegah atau mengendalikan serangan hama dan penyakit itu. Kalau 3 konsep ini kita sudah terapkan, maka tidak ada lagi cerita bahwa tanaman itu akan kerdil. Ada satu jenis lagi atau penyebab lagi, yaitu faktor genetik pada bibit tanaman sehingga dia bisa berpotensi kerdil. Tapi di zaman sekarang ini, ketika Anda sudah membeli bibit itu dari toko pertanian, dari penangkar-penangkar yang sudah handal, maka genetika ini bisa kita kesampingkan. Nah, yang paling dominan itu tadi di tanah, di metode pengolahan dan struktur tanah. Yang kedua, tidak seimbangnya nutrisi, dan yang ketiga, serangan hama dan penyakit. Bereskan 3 ini, maka tidak ada cerita lagi bahwa tanaman Anda akan kerdil. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan tambahan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.